Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan kuliah kita pada mata kuliah English for Specific Purposes. Sesi setelah Mid ini yang kedua, dan dengan topik bahasan kita hari ini tentang presentation of flowchart. Ya. What is a flowchart? Flowchart itu suatu bentuk bagan alir yang mengkombinasikan antara bentuk garis, segi persegi 4, dan teks yang mengilustrasikan, yang menggambarkan, mendeskripsikan sebuah proses atau suatu struktur. Jadi suatu kombinasi yang terorganisir dari berbagai bentuk itu, yang dibuat dalam bentuk vektorial, gambar, memperlihatkan langkah-langkah dari sebuah proses. Ya, itu flowchart. Flowchart itu digunakan untuk apa? Kita untuk menggambarkan proses, untuk menganalisa proses. Misalnya tentang pendaftaran. Ya. Bagaimana proses pendaftaran Anda? Mulai dari mana? Berakhir sampai mana? Itu berarti ada bagan alirnya. Dari step 1 sampai final selesai. Start until end. Jadi flowchart itu seperti air mengalir dari hulu ke hilir. Dari step 1 itu langkah akhirnya. Jadi membantu semua proses yang sifatnya flow, bagan alir. Dia juga membantu kita melihat gambaran satu langkah ke satu langkahnya untuk sebuah proses komunikasi. Ya, bagaimana persoalan engineering, misalkan kalau ini ditolak, dia harus kemana? Kalau ini tidak berhasil, dia kemana? Kalau step ini gagal, dia mesti kemana? Bagaimana waktu yang dibutuhkan dari satu step ke step lainnya. Kalau gagal di step ini, akhirnya dia menjadi berapa lama waktu dibutuhkan. Jadi flowchart itu memberikan gambaran proses sehingga kita bisa mendapatkan satu bentuk yang baik di dalam sebuah deskripsi proses tersebut. Ya. Sehingga selanjutnya dari sebuah flowchart itu akan terbangun sebuah gambaran di mana proses untuk perbaikan ke depannya bisa dibangun, bisa diletakkan. Nah, bagaimana membuat sebuah deskripsi atau presentasi dari sebuah flowchart? Saya mengambil bagaimana penjelasan ini atau bagaimana kita membuat sebuah narasi dari sebuah flowchart dari bahan-bahan training, ya, bahan-bahan belajar di IELTS. Jadi IELTS ini adalah suatu standarisasi menulis berbahasa Inggris yang ditetapkan dari British, ya. Jadi ini standar kalau kita mau menuliskan sebuah diagram, kemudian menarasikannya. Jadi dalam menarasikan sebuah diagram setidaknya ada 3 poin penting yang harus ada. Pertama, menggambarkan introduction-nya. Bagaimana introductory diagramnya. Bagaimana sebuah diagram itu tentang apa. Menggambarkan apa. What is the diagram or what is the flowchart show. Ya, kita harus menjelaskan. Sama seperti kemarin kita bicara grafik. Grafik itu apa? Menggambarkan apa? Jadi harus ada introduction. Harus ada intro yang menggambarkan diagram itu apa. Kemudian give general overview or the main point. Kita berikan poin pokoknya apa dari diagram tersebut. Baru mulai dengan detailnya. Ya, sama seperti kita bicara dengan graf. Jadi step membuat narasinya ya, yang baik kalau Anda melakukan riset yang sifatnya misalkan proses pembuatan ya,
pembuatan tahu, proses pembuatan apa, ya, pembuatan minyak sawit. Mana langkahnya? Mulai dari mana? Dari bahan baku masuk ke mana, kemudian diapakan sampai keluar jadi apa. Itu kan sebuah diagram, sebuah flow chart. Nah, bagaimana kita menjelaskan, menguraikan gambaran flow chart itu secara singkat? Ini salah satu cara penulisannya, ya. Jadi tiga hal. Yang pertama, mengintroduksinya, memberikan introduction-nya dulu, kemudian memberikan overview, apa inti dari diagram tersebut, baru detailnya. Ini saya kasih contoh, misalnya sebuah gambaran, ya kan? Dengan gambaran ini sebetulnya seluruh proses bisa dipahami secara simpel, ya kan? Manufacture brick, bagaimana membuat brick atau bata, ya, bata atau kalau brick bata, cara menurut pabriknya. Nah, mulai dari mana, ya kan? Ini tanah clay-nya digali, kemudian dimasukkan dalam mesin roller, di grid, ya, diambil, ya, disaring, diapakan, diprosesnya, di gridnya, kemudian ditambahkan air, dicetak dia di sini. Setelah dicetak, dimasukkan ke mesin pengering, di drying. Kemudian dalam proses drying ini, ya, terjadi proses cooling chamber, bagaimana menurunkan suhunya sehingga menjadi keras. Ya, ini dipanaskan jadi keras. Kemudian di packing, baru di delivery. Ini kan gambaran dari sebuah flow chart. Langkah-langkah dari start sampai end-nya seperti apa. Dideskripsikan seperti apa. Bagaimana kita mendeskripsikannya? Pertama ya seperti ini. Misalkan sebuah kalimat sederhana. Ya, kita mulai dengan the diagram explain the way in which brick are made for the building industry. This diagram explain the way in which brick are made for the building industry. This is the building industry. Ya. Kita poinnya apa? Poin pentingnya. Di sini secara sederhana disebutkan overall, secara umum, there are 8 stage, ada 8 tahapan dalam proses. Dimulai dengan digging the clay, and culminating in delivery. Kemudian diakhiri dengan delivery. Dimulai dengan digging the clay, dan diakhiri sampai delivery. Ya, pendistribusian. Nah, ini highlight the main point. Detailnya begin. Yang pertama, katakanlah seperti itu, ya. The clay used to make brick is dug from the ground by a large digger. This clay is then pressed onto the metal grid, which is used to break up the clay into smaller pieces. A roller assists in this process. Following this, berarti setelah ini kan, sand and water are added, ya. Pasir dan air ditambahkan to the clay. In this mixture into brick by either pressing it into a mold using a wire cutter. Next, this brick are pressed in an oven to dry for 20 to 48 hours. Nah, ini kan dimulai kemudian dilanjutkan dengan ini. In the subsequent stage, langkah selanjutnya, the brick go through a heating and cooling process. Masuk ke dalam sistem pemanasan dan pendinginan, proses pendinginan. They are heated in a kiln at a moderate and then a high temperature, followed by cooling process under the brick pack and delivered to destination. Jadi dimulai dengan bahasa introduction, bagaimana menjelaskan sebuah flowchart, kemudian dikasih highlight pointnya, dan dilanjutkan dengan detail information-nya. Nah, kita lihat, jadi itu 3 hal yang harus ada kalau kita
menceritakan flowchart atau menarasikan sebuah flowchart. Ulang lagi, ada introductory, ada overall, highlight the main point, baru detailsnya. Detailsnya dari langkah pertama sampai akhir secara ringkas. Di sini ada beberapa penggunaan kata, ya kan? Kita lihat tadi ada begin, following this, next, then, after that, ada before, subsequently, finally. Ini kata-kata yang digunakan seperti di dalam graf yang kemarin kita bahas. Ada penggunaan kata-kata tertentu yang dipakai. Dan dalam flowchart juga ini kata-kata yang biasa dipakai in English. Ya. Kemudian kita menggunakan kalimat apa? Bagaimana menulisnya? Kelihatan di sini kita tidak bicara tentang orang, kita lebih bicara tentang activity. Ya, makanya dia lebih bicara dalam konteks pasif lebih banyak. Ya, Anda lihat di sini, then is that pasif. This clay is then place, pasif, place, pasif. Sand and water are added, pasif. This brick are placed, pasif. They are heated, pasif. The brick are packed and delivered, pasif. Jadi penggunaan katanya selain waktu yang berkaitan dengan time di sini saat, dimulai dengan apa, first, following, next, then, after. Kemudian juga penggunaan kata pasif. Nah, itu kunci kalau kita menjelaskan proses. Kita harus fokus karena kita fokus kepada activity, ya. Kita membuat kalimatnya menjadi pasif. Yang sudah saya tambahkan tadi, ya. Banyak lagi yang menyebutkan bahwa itu adalah passive voice. Oke. Nah, ini ada quiz. Saya letakkan di e-learns, ya. Saya singkat tentang cycling proses. Anda lihat ini, Anda download dulu ini, kemudian ada pertanyaan narasinya, saya beri titik yang untuk diisi, kemudian ada kata yang bisa dipakai di dalamnya, itu quiznya. Ya. Jadi yang harus Anda lakukan di dalam proses quiz itu, ya, Anda baca dulu, Anda download dulu teks yang ada di quiz itu tentang recycling, ya. Baca, pahami, kemudian setelah itu Anda isi quiznya online, ya. Itu multiple choice, Anda tinggal isi dengan kata-kata yang sudah ada, tinggal pilih, ya. Saya beri waktu 30 sampai 40 menit untuk menjawab kuesioner itu di quiz itu, ya. Anda selesaikan, kita mulai nanti saya kasih di WA kapan Anda mulai. Kemungkinan bisa Anda mulai sekitar jam 4 nanti, ya. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di quiz itu, ya. Tanya jawab nanti kita buat di chat room.